Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yahya Wijayanto dengan NIM B100-2084 dari kelas Sistem Informasi Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan Management of Information System. Inti dari bab pertama yaitu pengambilan keputusan. Sekarang laporan tidak diragukan lagi akan diproduksi pada beberapa unit selain unit yang akan mencetak surat-surat dan akibatnya dapat diproduksi di mana saja dalam urutan tindakan. Memilih alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan. Pengambilan keputusan tidak begitu terinformasi dengan baik untuk mempertimbangkan semua alternatif atau untuk tahu semua konsekuensinya. Di sini, nilai dipilih pada saat yang sama dengan kebijakan dan analisis secara akhir yang mudah tidak mungkin dilakukan. Tujuan ditentukan oleh kendala sumber daya dan manusia, keluaran yang ada sumber daya modal. Kebijakan yang dipilih secara bertahap berbeda dari masa lalu. Mereka juga harus memasukkan gagasan membuat manajer individu menjadi manajer yang lebih baik dari rutinitas yang ada. Pemain yang lebih baik dalam perjuangan biro aksi untuk mengendalikan agenda organisasi. Dan pemain politik yang lebih baik. Seharusnya dimungkinkan untuk memberikan informasi khusus situasi kepada manajer ketika mereka membuat pertanyaan yang dapat bersifat unik dan seringkali tidak terjadwal. Pilihan akhir akan tergantung apakah ada satu kriteria atau tujuan yang akan diputuskan atau apakah situasi keputusan adalah situasi yang melibatkan banyak kriteria dan tujuan. Inti dari bab kedua, landasan konseptual dari sistem informasi. Pembuatan data, pengolahan data, transmisi data ini harus diatur dengan baik sehingga informasi yang diinginkan tersedia bagi manajemen untuk mengambil keputusan bisnis yang sehat. Bentuk laporan tergantung pada kebutuhan organisasi dan jenis informasi serta penggunaan informasi tersebut. MIS menggunakan data internal yang disimpan dalam sistem komputer. Data atau informasi atau laporan dibuat hanya berdasarkan permintaan dari pengguna. Pengguna dengan otoritas yang sesuai dapat menghasilkan laporan atau informasi atau data. Bab 3. Manajemen sumber daya informasi. Keahlian teknis terlepas dari proses manajemen dan daya tanggap terhadap pengguna. Dan data menjadi sumber daya paling penting dalam organisasi untuk dikelola. Karena ada data disimpan, digunakan, dimanipulasi, dan diproses dari file terintegrasi dalam database. Fungsi administrator database untuk merencanakan, mengawasi, menyediakan, mengontrol, dan mengamankan data menjadi sangat penting. Kematangan hampir tidak mungkin untuk mencapai tahap ke-6 kedewasaan ketika semuanya telah dicapai dan sistem MIS tidak akan pernah gagal sendiri atau gagal organisasi. Tidak adanya perencanaan yang tepat dapat mengakibatkan meroketnya anggaran MIS sehingga menyebabkan krisis sumber daya selama tahap selanjutnya dari pertumbuhan MIS. Inti dari bab 4 adalah gambar umum analisis dan desain sistem. Penggunaan istilah yang berbeda ini memberikan gambaran luas tentang fungsi yang dilakukan dalam fase desain konseptual. Fungsi-fungsi ini pada tahap berada pada tingkat yang sangat umum. Kendala internal dapat disebabkan oleh area operasi organisasi, kebijakannya, sikap dan dukungan atasan manajemen, budaya kerja yang lazim di dalam organisasi, biaya dan sumber daya untuk sistem yang diusulkan, kemauan karyawan, pengguna, ketersediaan tenaga keterampilan yang dibutuhkan secara internal dan eksternal,
Pemahaman yang jelas dan pandangan agregat tentang kebutuhan informasi manajemen adalah dasar di mana seluruh struktur atau desain SIM didirikan, sehingga kebutuhan informasi yang benar-benar dapat membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya diidentifikasi. Inti dari bab 5, siklus hidup pengembangan sistem. Sistem informasi dianggap berkembang melalui 3 tingkat sistem yang berbeda. Sebuah sistem yang dipahami mungkin tidak dicapai dalam kenyataan. Model konseptual tidak lebih dari sebuah ide. System Development Life Cycle adalah model konseptual yang digunakan dalam manajemen proyek yang menggambarkan tahapan yang terlibat dalam proyek yang mengembangkan sistem informasi dari studi kelayakan awal hingga pemeliharaan aplikasi yang telah selesai. Pada tahap analisis, batas-batas sistem ditentukan dengan jelas, seperti halnya antarmuka dengan sistem lain. Fokus dalam fase ini adalah memahami semua fakta yang relevan dan mendapatkan apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Inti dari bab 6, merancang lingkungan online terdistribusi pertimbangan desain. Dalam sistem multiprosesor, instruksi dari program yang sama atau dari program yang berbeda dieksekusi secara bersamaan pada 2 atau lebih prosesor. Sistem komputer pribadi saat ini serta konfigurasi sistem yang besar mungkin memiliki kemampuan multiprosesor. Sebuah sistem real-time memberikan output yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pembagian waktu memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan sistem yang tampaknya secara simultan. Sumber daya sistem dibagi di antara mereka, namun dengan kebutuhan komputer yang canggih, kebutuhan akan memproses online atau real-time muncul. Pemrosesan online atau real-time adalah pemrosesan data pada komputer untuk menghasilkan yang diperlukan dalam waktu yang sangat singkat untuk memungkinkan suatu peristiwa terjadi. Inti dari bab 7, implementasi dan pengendalian proyek. Sistem yang ada digantikan oleh sistem yang baru pada fase ini. Konversi dari sistem lama ke sistem baru dapat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai pendekatan konversi. Semua sistem diharuskan untuk pulih dari kesalahan dan kegagalan, kebakaran, banjir, kecelakaan, bencana alam, atau kerusakan yang disengaja pada peralatan, perangkatan lunak, dan data. Semua persyaratan sistem seperti input, pemrosesan, output, peralatan, personil, dan lain-lain disediakan oleh spesifikasi desain. Inti dari bab 8, tren teknologi informasi perangkat lunak, perangkat keras. Perubahan keseimbangan ekonomi antara perangkat keras dan perangkat lunak telah mengakibatkan formalisasi proses pengembangan perangkat lunak. Munculnya teknologi dan penurunan harga perangkat keras telah mengakibatkan proliferasi luas komputer. Ada cukup banyak pengembangan di bidang alat, perangkat lunak, dan utilitas manajemen data. Sebagian besar produk manajemen basis data relasional dilengkapi dengan produk bahasa generasi keempat untuk pengembangan perangkat lunak. Ini telah mengubah lingkungan pengembangan perangkat lunak secara substansial. Bab 9, konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah transfer data atau informasi antara sumber dan penerima.
Pembuatan informasi yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari komunikasi data dan juga bukan merupakan tindakan yang dihasilkan dari informasi di penerima. Tujuan dari setiap jenis komunikasi adalah untuk pertukaran informasi antara dua agen. Komunikasi data khususnya mengacu pada pertukaran informasi yang bermakna antara dua entitas yang dapat menjadi operator manusia pada terminal komputer dan program komputer atau dua komputer. Sumber adalah pencetus informasi, sedangkan sink adalah penerima informasi. Media adalah jalur di mana informasi diangkut. Wastafel membentuk sumber. Inti dari bab 10, jaringan komputer. Berbagai sumber daya mungkin merupakan keuntungan terbesar dari jaringan area lokal. Sedangkan pada jaringan tradisional, masing-masing mesin akan langsung dihubungkan ke perangkat. Pada LAN 1, media fisik biasanya digunakan bersama. Banyak aplikasi untuk LAN melibatkan sistem prosesor mikro berbiaya rendah, sehingga koneksi sistem ini ke LAN juga harus murah. Jaringan area lokal menjadi lebih hemat biaya karena teknologi perkembangan, seperti unit fan-out dan unit antarmuka jaringan menjadi lazim. Bermanfaat untuk aplikasi dengan resolusi tinggi, grafik berwarna yang dapat dipindahkan, dan untuk transfer data massal antar komputer mainframe. Inti dari bab 11, data pengorganisasian. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir, sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data selalu ada dalam organisasi, dan akuntan dan birokrat secara tradisional mengendalikannya untuk memberikan informasi dalam mendukung operasi dan manajemen. Banyak departemen pemrosesan data elektronik terlalu kewalahan dengan aspek pemrograman, sehingga mereka belum menerapkan praktik manajemen yang baik dan terkenal seperti akuntabilitas dan kontrol. Inti dari bab 12, sistem manajemen basis data relasional. RDBMS telah menjadi pilihan utama sejak 1980-an untuk penyimpanan informasi dalam database baru yang digunakan untuk mencatat keuangan, informasi manufaktur dan logistik, data personal, dan banyak lagi. Namun, database relasional telah ditantang oleh database objek yang diperkenalkan dalam upaya untuk mengatasi ketidakcocokan impedensi objek relasional dalam database relasional. Model relasional untuk manajemen database adalah model database berdasarkan logika predikat orde pertama. Ini dari bab 13, bahasa query. SQL adalah bahasa pemrograman tujuan khusus yang dirancang untuk mengelola data yang disimpan dalam sistem manajemen basis data relasional. SQL adalah salah satu bahasa komersial pertama untuk model relasional, seperti yang dijelaskan dalam makalahnya tahun 1970 yang berpengaruh model data relasional untuk bank data bersama besar. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti model relasional seperti yang dijelaskan oleh Code, itu menjadi bahasa database yang paling banyak digunakan. Terlepas dari standar ini, kode tidak sepenuhnya portable di antara sistem basis data yang berbeda yang dapat menyebabkan penguncian vendor. Pembuat yang berbeda tidak sepenuhnya mematuhi standar, misalnya dengan menambahkan ekstensi, dan standar itu sendiri terkadang ambigu. Inti dari bab 14,
implementasi DBMS dan tren masa depan. Pembentukan sistem manajemen basis data dalam suatu organisasi adalah bagian dari proses implementasi dan perubahan radikal dalam organisasi. Ketika komputerisasi dicoba untuk diperkenalkan dalam suatu organisasi, di mana sampai sekarang sistem manual telah tersedia. Meskipun ada hambatan, hal itu dapat diatasi dengan alasan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Dalam hal pengenalan sistem manajemen basis data, penolakan datang dari Departemen Komputasi itu sendiri karena cenderungan mengurangi perannya sebagai pengontrol informasi yang lebih besar. Inti dari bab 15, dimensi sosial komputerisasi. Seseorang yang merupakan spesialis atau profesional, katakanlah seorang dokter, insinyur, arsitek, manajer, pengusaha, konsultan, atau lain-lain, mengalami perubahan substansial dalam pola kerja ketika dia menggunakan komputer. Komputer membantu memproses informasi lebih cepat dan efektif yang pada gilirannya meningkatkan kualitas kerja dan membuat seseorang lebih percaya diri. Namun, sebuah organisasi berarti banyak orang dengan kebutuhan yang berbeda pada tingkat yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Oleh karena itu, tunduk pada berbagai kekuatan dalam konteks organisasi, pertumbuhan aktual individu dalam organisasi yang menggunakan teknologi komputer akan tergantung pada banyak hal selain kesempatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Orang biasa adalah penerima baik efek menguntungkan maupun merugikan dari teknologi komputer. Di banyak layanan publik seperti kereta api, bandara, bursa kerja, universitas, perpustakaan, rumah sakit, toko serba ada, bank, bursa saham, dan lain-lain, seseorang bisa mendapatkan layanan yang cepat dan efektif dalam lingkungan yang terkomputerisasi. Bab 16 adalah virus komputer. Istilah virus komputer berasal dari dalam beberapa hal analog dengan virus biologis. Kata virus sendiri adalah bahasa Latin untuk racun. Sederhananya, infeksi virus biologis disebarkan oleh virus menyuntikkan isinya ke dalam sel organisme yang jauh lebih besar. Sel kemudian terinfeksi dan diubah menjadi pabrik biologis yang memproduksi replika virus. Ini adalah kode perangkat lunak yang dapat menginfeksi program komputer lain dengan mengubahnya untuk menyertakan salinan dirinya sendiri. Ini bukan virus biologis, meskipun tidak hidup dan dibuat secara artifisial. Virus komputer masih memiliki analogi tertentu dengan rekan biologisnya. Virus komputer adalah penerus kronologis program worm. Virus komputer adalah perangkat lunak jahat paling berbahaya yang dapat mereproduksi dirinya sendiri di dalam sistem komputer. Virus komputer bersifat sangat menular dan dapat menyebabkan kerusakan besar melalui gangguan atau penghancuran informasi. Inti dari bab yang terakhir yaitu bab 17, dimensi hukum komputerisasi. Teknologi komputer yang relatif baru untuk negara berkembang seperti India, konsumen jarang menyadari bahkan dasar-dasar komputer. Pelanggan sering membeli komputer saat anak-anak membeli mainan. Kebanyakan konsumen membeli tanpa mengetahui apa sebenarnya ingin mereka lakukan dengan komputer, atau apakah komputer yang mereka beli benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan informasi yang memiliki hak cipta dan disimpan dalam sistem pencarian. Yang terakhir berkaitan dengan perlindungan program yang dipasarkan ke masyarakat umum menggunakan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan presentasi saya kurang jelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.